Islam Makhachev lahir pada 27 Oktober tahun 1991 di desa Burshi, di sebuah wilayah kecil di dekat kota Makhachkala, Dagestan, Rusia. Makhachev merupakan bagian dari etnis Lak, salah satu kelompok yang tergolong minoritas di wilayah tersebut. Dagestan dikenal sebagai pusat seni bela diri dengan tradisi panjang dalam seni bela diri gulat dan juga sambo yang memberikan pengaruh besar pada perjalanan karir bela diri Islam Makhachev. Sejak kecil, Makhachev hidup dalam lingkungan yang menanamkan disiplin dan juga kerja keras. Dia menunjukkan minat yang besar terhadap olahraga, terutama seni bela diri. Awalnya, dia terpapar pada berbagai jenis bela diri seperti taekwondo dan juga sanda. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mendalami sambo, yang menjadi pilar utama dalam pengembangan teknik grapplingnya. Sambo adalah seni bela diri Rusia yang menggabungkan teknik gulat, judo, dan juga striking, di mana ini adalah warisan budaya yang sangat dihargai di Dagestan. Islam Makhachev mulai dilatih oleh Abdulmanap Nurmagomedov, ayah dari Khabib Nurmagomedov, yang merupakan salah satu pelatih paling dihormati dalam dunia seni bela diri campuran. Abdulmanap terkenal dengan metode pelatihannya yang menekankan kekuatan mental, ketahanan fisik, dan pemahaman strategis tentang pertarungan. Di bawah pengawasan Abdulmanap, Islam Makhachev mengasah keterampilannya dalam sambo, menjadi juara dunia pada cabang olahraga tersebut, dan membangun gaya bertarung berbasis grappling yang menjadi ciri khasnya. Selain berlatih seni bela diri, Islam juga tumbuh di lingkungan yang mendorong persaingan yang sehat. Di Dagestan, olahraga seperti gulat menjadi kompetisi antar desa, memberikan motivasi tambahan untuk menjadi yang terbaik. Lingkungan ini, bersama dengan dedikasi dan dukungan dari pelatih-pelatih terbaik, membentuk Islam Makhachev menjadi atlet dengan etos kerja dan kemampuan luar biasa yang kelak membawanya ke puncak dunia MMA. Perjalanan awal kehidupan Islam Makhachev tidak hanya mencerminkan dedikasi pada olahraga, tetapi juga pentingnya tradisi, disiplin, dan pelatihan yang konsisten dalam membangun karir yang sukses di panggung global. Islam Makhachev terjun ke dunia MMA sebagai kelanjutan dari kesuksesannya dalam cabang bela diri sambo, di mana dia mencapai level tertinggi sebagai juara dunia. Dia melihat MMA sebagai peluang untuk memanfaatkan keterampilan sambonya di tingkat internasional dan melanjutkan warisan Dagestan yang kuat dalam seni bela diri. Islam Makhachev memulai perjalanannya di MMA dengan berkompetisi di pertarungan amatir lokal pada wilayah Dagestan. Berkat latar belakang sambonya, dia mampu menunjukkan dominasi grappling dan teknik submission yang kuat sejak awal karirnya. Selama berada di level amatirnya, dia mengasah keterampilan striking untuk melengkapi permainan grapplingnya, sebuah elemen penting yang kelak membedakan dirinya di panggung profesional. Pada tahun 2010, Makhachev melakukan debut profesionalnya di M1 Global, sebuah organisasi MMA terkemuka di Rusia. Dalam pertarungan pertamanya, dia meraih kemenangan spektakuler melalui knockout pada ronde pertama. Sebuah statement yang kuat bahwa dia adalah petarung yang harus diperhitungkan. Dari sana, Islam Makhachev membangun rekor tak terkalahkan 12-0-0 di berbagai promosi, termasuk kemenangan melalui submission maupun unanimous decision. Dominasi ini membangun reputasi dirinya sebagai salah satu prospek terbaik di wilayah tersebut. Keputusan Islam Makhachev untuk mengejar karir di MMA tidak lepas dari pengaruh mentornya, Abdulmanap Nurmagomedov, yang memiliki visi besar untuk atlet-atlet Dagestan di panggung internasional. Selain itu, persahabatannya dengan Khabib Nurmagomedov juga memainkan peran penting. Melihat keberhasilan Khabib di dunia MMA dan juga UFC, membuat Islam Makhachev merasa termotivasi untuk mengikuti jejaknya, tetapi dengan gaya bertarung dan prestasi yang unik. Islam Makhachev bergabung dengan UFC pada tahun 2015 dengan reputasi sebagai salah satu grappler terbaik yang berasal dari Dagestan, Rusia.
Keberhasilannya di cabang bela diri sambo dan rekor profesional yang tak terkalahkan sebelum bergabung dengan UFC menjadikannya salah satu prospek yang menjanjikan pada divisi lightweight di UFC. Unbeaten 11-0, 17-1-1. Here we go. Debut Islam Makhachev pada UFC terjadi pada 23 Mei tahun 2015 dalam ajang UFC 187 yang diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Dia menghadapi Leo The Lion Kans, seorang fighter asal Amerika yang pada saat itu memiliki rekor cukup baik, yaitu 17 kali kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 kali draw pada divisi lightweight. Pada ronde pertama, Makhachev memulai dengan intensitas tinggi, menggunakan striking untuk membuka peluang masuk ke dalam clinch. Meskipun strikingnya belum dianggap sebagai kekuatan utama pada saat itu, namun dia cukup efektif dalam menjaga jarak dan mengganggu ritme dari Leo Kans. Setelah masuk ke clinch, Makhachev menggunakan kemampuan sambonya untuk mendominasi posisi. Dia berhasil membawa Kans ke ground dengan teknik takedown yang presisi. Selama di ground, Makhachev mempertahankan kontrol posisi di atas, beralih antara half guard dan juga side control. Meskipun belum ada ancaman submission yang signifikan, Makhachev mendominasi dengan ground and pound ringan yang bertujuan untuk menguras stamina lawannya. Pada ronde kedua, Makhachev meningkatkan intensitas grapplingnya, langsung mencari peluang untuk takedown sejak awal ronde kedua dimulai. Setelah membawa lawannya ke ground, Makhachev mengambil punggungnya dengan transisi yang mulus. Dalam posisi ini, dia melakukan kuncian rear naked choke dengan sangat solid, yang memaksa lawannya untuk tap out pada 2 menit 38 detik. Kemenangan melawan Leo The Lion Kans tidak hanya mengamankan awal yang sempurna bagi Islam Makhachev di UFC, tetapi juga menegaskan bahwa dia adalah prospek yang serius pada divisi lightweight. Dominasi grappling dan skill submission yang baik yang ditampilkan Islam Makhachev langsung menarik perhatian komunitas MMA dan menandai awal perjalanan karir UFC-nya yang gemilang. Sambo World and European Champion Islam Makhachev, Adriano Martins. Pertarungan kedua Islam Makhachev di UFC terjadi pada 3 Oktober tahun 2015 dalam ajang UFC 192 di Houston, Texas, melawan Adriano Martins, seorang petarung veteran asal Brasil dengan latar belakang jiu-jitsu dan kemampuan striking yang solid. Dengan pengalaman panjang pada dunia MMA, meski tak sepopuler beberapa lawan lainnya pada divisi lightweight, Martins memiliki kemampuan knockout yang berbahaya, terutama pada tangan kanannya. Pada ronde pertama, Makhachev memulai pertarungan dengan mencoba mengontrol jarak menggunakan basic striking untuk membuka peluang clinch maupun takedown. Dia menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi pada permainan stand-up fighting-nya, yang mungkin berusaha membuktikan bahwa dia lebih dari seorang grappler. Sementara itu, Martins tetap tenang dan juga fokus, membaca gerakan Makhachev dengan cermat. Dia menjaga jarak dengan baik, dan juga memanfaatkan footwork untuk menghindari takedown, sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Di tengah ronde pertama, saat Makhachev mencoba menyerang dengan kombinasi strikingnya, Martins melemparkan pukulan overhand kanan yang sangat tajam. Serangan ini membuat Islam Makhachev knockout seketika, menghentikan pertarungan pada 1 menit 46 detik. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kekalahan Islam Makhachev. Abdul Manap Nurmagomedov, pelatih utama Islam Makhachev, pernah menekankan pentingnya untuk tetap bermain di area kekuatan grappling, di mana pada saat itu kemampuan striking Islam Makhachev masih dalam tahap pengembangan. Namun sepertinya Islam Makhachev percaya diri untuk bermain striking melawan striker berpengalaman seperti Adriano Martins. Dalam usahanya menunjukkan perkembangan strikingnya, Islam Makhachev membuka terlalu banyak celah dalam pertahanannya yang dimanfaatkan oleh Martins untuk mencetak kemenangan knockout. Kekalahan ini menjadi pelajaran besar bagi Islam Makhachev untuk tetap disiplin mengikuti game plan
dan mendengarkan arahan pelatihnya. Islam Makhachev menggunakan pengalaman ini sebagai motivasi untuk memperbaiki kelemahannya, terutama dalam striking defense. Kekalahan ini bukan melemahkan karirnya, melainkan menjadi fondasi bagi pendekatan bertarung yang lebih cerdas dan lebih terorganisir, yang menjadikannya petarung yang lebih lengkap di masa depan. Setelah menerima kekalahan mengejutkan pada saat melawan Adriano Martins pada UFC 192, Islam Makhachev memulai perjalanan kebangkitan karirnya dengan tekad baru untuk memperbaiki diri sebagai petarung yang lebih baik. Makhachev berusaha bangkit dan memperkuat kemampuannya. Islam Makhachev. Salah satu langkah penting dalam kebangkitan Islam Makhachev adalah pertarungannya melawan veteran UFC, Gleison Tibau, pada 20 Januari tahun 2018 pada UFC 220. Gleison Tibau adalah nama besar di UFC, dikenal sebagai salah satu grappler yang tangguh dengan pengalaman lebih dari 25 pertarungan pada UFC. Pertarungan ini dianggap sebagai ujian besar bagi Islam Makhachev untuk menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan sebelumnya. Pada ronde pertama, Makhachev menunjukkan intensitas tinggi dengan pendekatan yang agresif. Dia bergerak maju, menjaga jarak dengan strikingnya, sambil tetap waspada terhadap ancaman grappling dari Tibau. Namun, hanya 57 detik setelah pertarungan dimulai, Makhachev menemukan celah dalam pertahanan Tibau. Dia melepaskan pukulan overhand kiri yang sangat tajam dan juga akurat. It's going to be interesting to see who has the advantage. Oh, big left hand. Wow! Pukulan ini langsung membuat Tibau knockout seketika, memberikan kemenangan spektakuler kepada Islam Makhachev. Salah satu yang disorot dari pertarungan ini adalah perkembangan striking Islam Makhachev. Pukulan kirinya tidak hanya bertenaga, tetapi juga menjadi sangat presisi. Tidak seperti pertarungan melawan Martins, Makhachev tetap tenang dan fokus, hanya mengambil peluang yang jelas menguntungkan tanpa memaksakan permainan. Pertarungan ini menjadi titik awal rentetan kemenangan impresif dari Islam Makhachev, yang kemudian membawanya menjadi salah satu petarung lightweight terbaik di dunia. Newcomer Tsarukyan running a 4-fight win streak. Islam Makhachev. Pada 20 April tahun 2019, pada ajang UFC Fight Night 149 yang berlangsung di Saint Petersburg, Rusia, dua petarung berbakat, Islam Makhachev dan Arman Tsarukyan, bertemu dalam duel yang kini dikenal sebagai salah satu pertarungan grappling terbaik dalam sejarah lightweight di UFC. Pada ronde pertama, kedua petarung ini membuka ronde dengan basic striking, tetapi memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencari kesempatan untuk melakukan takedown. Makhachev dan Tsarukyan memulai duel takedown dan scramble yang sangat teknis. Beberapa kali Tsarukyan berhasil melakukan scramble untuk kembali berdiri setelah di takedown oleh Islam Makhachev. Makhachev menunjukkan keunggulan dalam kontrol posisi, terutama pada posisi clinch dan juga ground. Meskipun Arman bertahan dengan baik dan tetap kompetitif sepanjang ronde berjalan. Pada ronde kedua, Tsarukyan mulai menunjukkan kemampuannya dengan melakukan takedown terhadap Makhachev, di mana ini jarang terjadi. Namun, Makhachev segera beradaptasi dengan transisi yang sangat teknis, menggunakan kemampuan sambonya untuk mematahkan upaya kontrol dari Tsarukyan. Makhachev juga menggunakan strikingnya untuk mengalihkan perhatian Tsarukyan sebelum menyerang dengan takedown. Ronde ini sangat seimbang dengan kedua petarung berbagi momen dominasinya. Pada ronde ketiga, ketahanan fisik dari Makhachev mulai menjadi faktor yang penting. Dia meningkatkan intensitas grapplingnya, memaksa Tsarukyan untuk bertahan dari beberapa takedown dan kontrol pada posisi ground. Makhachev berhasil mendapatkan punggung dari Tsarukyan beberapa kali, meskipun tidak menghasilkan submission. Tsarukyan terus bertahan dengan scramble yang cerdas. Tetapi, Makhachev mengakhiri ronde dengan lebih banyak kontrol posisi. Islam Makhachev mendominasi waktu kontrol dengan grappling yang superior, terutama pada ronde ketiga, dan juga mendapatkan takedown yang lebih banyak, yang membawa Islam Makhachev
memenangkan pertarungan ini melalui keputusan bulat atau unanimous decision dan berhasil mendapatkan Fight of the Night. Pertarungan ini menunjukkan bahwa Makhachev bukan hanya seorang grappler yang dominan, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap lawan dengan kemampuan grappling tinggi seperti Tsarukyan. Pertarungan ini dianggap sebagai duel teknis yang menghibur dan sering disebut sebagai salah satu contoh terbaik dari grappling MMA di level yang tinggi. Guys, as DC and Joe well know, to hit cleanly, consistently. Pada UFC 259 yang digelar pada 6 Maret tahun 2021 di Las Vegas, Islam Makhachev bertemu dengan Drew Dober, salah satu petarung lightweight yang dikenal memiliki striking yang solid dan kemampuan bertahan yang baik. Pertarungan ini menjadi langkah besar bagi Islam Makhachev untuk membuktikan dirinya sebagai ancaman yang serius pada divisi lightweight. Sementara Dober dengan pengalaman bertarung yang lebih banyak berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami beberapa kekalahan. Pada ronde pertama dimulai dengan Dober yang mencoba mengatur jarak dengan striking, berusaha menggunakan pukulan dan juga tendangan untuk menjaga Islam Makhachev tetap berada di luar jangkauan. Dober dikenal memiliki kemampuan striking yang sangat kuat, namun Makhachev tidak terpengaruh dan menunjukkan kedewasaan dalam pengaturan tempo pertarungan. Makhachev mulai mendominasi dengan takedown yang cerdas. Pada menit-menit pertama, dia berhasil melakukan takedown dan membawa Dober ke ground. Dober berusaha keras untuk bangkit dan melawan. Namun, Makhachev mengendalikan posisi dengan sangat baik, menggunakan ground and pound untuk memberikan tekanan. Makhachev kembali mendominasi pada ronde kedua, mendaratkan lebih banyak takedown, dan terus mendekatkan pertarungan ke ground. Makhachev memperlihatkan kontrol yang luar biasa, menjaga Dober tetap di bawah, dan tidak memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Pada ronde ketiga, Islam Makhachev menutup pertarungan dengan cara yang sangat dominan. Setelah beberapa upaya untuk mengendalikan posisi dan menyerang dengan ground and pound, akhirnya Islam Makhachev menemukan kesempatan untuk melakukan submission arm triangle choke dari posisi half guard pada Drew Dober. Dober bertahan untuk beberapa detik, tetapi akhirnya harus menyerah pada tekanan yang diberikan oleh Makhachev. Pertarungan berakhir dengan submission pada ronde ketiga. Islam Makhachev memperpanjang rekor tak terkalahkannya dengan kemenangan dominan melalui arm triangle choke di ronde ketiga. Dengan kemenangan ini, Islam Makhachev semakin membuktikan bahwa dia adalah salah satu petarung paling berbahaya pada divisi lightweight. Dominasi grapplingnya dan kecerdasannya dalam mengatur pertarungan membuatnya menjadi ancaman yang serius bagi siapapun pada divisi tersebut. Pada UFC 267 yang berlangsung pada 30 Oktober 2021 di Abu Dhabi, Islam Makhachev menghadapi salah satu petarung berpengalaman pada divisi lightweight. Dan Hooker yang dikenal sebagai striker berbakat dan kecerdasannya ketika bertarung di dalam oktagon, bertarung untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami beberapa kekalahan. Sementara itu, Makhachev saat itu tengah dalam momentum kemenangan beruntun, bertujuan untuk menguatkan status dirinya sebagai pesaing utama pada perebutan gelar divisi lightweight. Di awal pertarungannya, Hooker mencoba menjaga jarak dengan strikingnya, menggunakan jab dan tendangan low kick untuk mengganggu ritme dari Makhachev. Makhachev dengan tenang mendekati dan Hooker menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Pada menit awal, Makhachev mendekati Hooker dan dengan cepat mengeksekusi takedown. Dan Hooker yang berusaha menghindari clinch gagal mempertahankan posisi stand up fightingnya. Dan setelah Dan Hooker jatuh ke kanvas, Makhachev langsung menunjukkan dominasi grappling dengan masuk ke posisi top control. Dengan teknik yang luar biasa, Makhachev memanfaatkan kontrol penuh pada posisi ground ini. Dia bertransisi ke posisi side control dan mulai mempersiapkan untuk melakukan kuncian Kimura. Dan Hooker mencoba bertahan, tetapi tekanan dari Makhachev terlalu besar. Kuncian Kimura diterapkan dengan sempurna, yang memaksa Dan Hooker menyerah pada 2 menit 23 detik. Islam Makhachev meraih kemenangan yang dominan dengan submission Kimura pada ronde pertama. Pertarungan ini menguatkan statusnya sebagai salah satu grappler paling berbahaya pada UFC dan meningkatkan posisinya dalam perebutan gelar. Sementara itu, Dan Hooker menunjukkan keberanian dengan mengambil pertarungan ini dalam pemberitahuan waktu yang singkat. Islam Makhachev menghadapi Charles Oliveira pada UFC 280.
dalam sebuah pertarungan untuk memperebutkan gelar juara lightweight pada UFC. Pertarungan ini menampilkan dominasi teknik grappling Islam Makhachev melawan mantan juara dengan rekor submission terbanyak dalam sejarah UFC. Pertarungan ini terjadi pada 22 Oktober tahun 2022 yang berlangsung di Etihad Arena, Abu Dhabi. Oliveira, yang kehilangan sabuknya sebelumnya karena gagal dalam timbang badan, datang sebagai penantang dengan rentetan kemenangan mengesankan, melawan nama-nama besar seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, dan juga Michael Chandler. Di sisi lain, Islam Makhachev ingin membuktikan bahwa dia adalah penerus sejati Khabib Nurmagomedov di puncak divisi lightweight. Pada ronde pertama, Charles Oliveira memulai dengan pendekatan agresif seperti biasa, menggunakan beberapa tendangan untuk menciptakan tekanan. Makhachev dengan tenang menghindar dan mulai menembakkan pukulan-pukulan jab yang solid, menjaga jarak, dan menghindari jebakan Oliveira. Ketika berada di ground, Oliveira mencoba menarik Makhachev ke dalam guard dengan grappling yang aktif. Namun, Makhachev menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa dan berhasil mempertahankan posisi dominan di atas. Dari top control, Makhachev mengontrol Oliveira dengan pukulan pendek dan serangan elbow yang efektif. Sementara Oliveira gagal memanfaatkan peluang untuk melakukan submission dari bawah. Makhachev unggul dalam kontrol posisi dan serangan. Oliveira tampak kesulitan mengatasi kekuatan dan teknik Makhachev di posisi ground. Pada ronde kedua, Oliveira mencoba menyerang dengan strikingnya, tetapi hook kiri keras dari Makhachev menjatuhkannya. Makhachev segera melanjutkan dengan transisi ke posisi side control, mendominasi Oliveira yang sedang terluka. Setelah mengamankan posisi side control, Makhachev melakukan kuncian arm triangle choke dengan teknik yang luar biasa. Dengan tekanan yang konstan, Oliveira terpaksa menyerah pada waktu 3 menit 16 detik. Islam Makhachev meraih kemenangan submission pada ronde kedua, mendapatkan performance of the night, dan memenangkan sabuk juara dunia pada divisi lightweight di UFC. Meskipun Oliveira adalah seorang grappler elit, ternyata tidak mampu menghadapi tekanan grappling dan striking dari Islam Makhachev yang lebih dominan. The lightweight on the line, pound for pound number 1 on the line. Let's do it. Pada UFC 284, 12 Februari tahun 2023, yang diadakan pada RSC Arena, Perth, Australia, Islam Makhachev mempertahankan gelarnya melawan Alexander Volkanovski, juara kelas featherweight yang naik ke kelas lightweight demi mencetak sejarah sebagai juara 2 divisi. Pertarungan ini menampilkan 2 petarung terbaik di dunia, dengan Makhachev memegang 11 kemenangan beruntun dan Volkanovski yang membawa 22 kemenangan secara beruntun. Pertarungan ini juga menjadi salah satu duel antar juara yang paling dinantikan, mengingat Volkanovski ingin membuktikan kekuatannya pada kelas berat yang lebih tinggi. Sementara Makhachev menghadapi tantangan besar di hadapan pendukung tuan rumah dari Alexander the Great Volkanovski. Pada ronde pertama, Volkanovski memulai dengan percaya diri, menyerang mulai dari tubuh hingga kepala Makhachev. Namun Makhachev berhasil mendaratkan pukulan kanan yang membuat Volkanovski terjatuh sesaat. Makhachev kemudian mendominasi di ground dengan pengendalian posisi, meskipun tak berhasil melakukan submission. Keunggulan teknisnya pada ronde ini membuatnya unggul di mata juri. Pada ronde kedua, Volkanovski menunjukkan ketahanan dan kemampuan bertahan dari serangan takedown Makhachev. Dia sukses mendaratkan beberapa pukulan yang signifikan dan beberapa tendangan ke kaki. Namun Makhachev tetap unggul dengan kombinasi counter striking yang efektif dan takedown di akhir ronde. Ronde ini kembali menjadi milik Makhachev. Pada ronde ketiga, Volkanovski menemukan ritme dan memenangkan ronde ini dengan serangan-serangan yang signifikan. Dia menekan Makhachev dengan pukulan yang keras dan kombinasi yang terukur, sekaligus menunjukkan pertahanan grappling yang sangat solid. Pada ronde keempat, Makhachev kembali mendominasi lewat kontrol grapplingnya. Sebuah takedown krusial membuat Volkanovski terjebak pada posisi yang sulit selama beberapa menit. Makhachev memanfaatkan keunggulan ini untuk kembali mencetak poin dan memenangkan ronde. Ronde terakhir menjadi momen terbaik Volkanovski. Dia sukses menjatuhkan Makhachev dengan pukulan yang keras dan mempertahankan intensitas serangan hingga ronde berakhir. Namun, keunggulan Makhachev di ronde-ronde sebelumnya cukup untuk mengamankan kemenangan melalui keputusan juri, yang pada akhirnya membuat Islam Makhachev keluar sebagai pemenang melalui unanimous decision dan berhasil mempertahankan gelar lightweight miliknya
melawan salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia dan mendapatkan Fight of the Night dalam pertarungan ini. Pertarungan ini memperlihatkan kualitas grappling Makhachev yang luar biasa, serta daya juang Volkanovski yang sangat mengesankan. Kedua petarung ini memberikan performa luar biasa, menciptakan salah satu duel klasik terbaik dalam sejarah UFC. Last time in Australia, brother. Everything is changed. Islam, he needs all the advantages he can get. That's all he thinks about. I don't need none of that. I rely on my skills, not crowds, not nothing. Everybody know what you need. Just money, that's it. Pertarungan antara Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski yang kedua terjadi pada UFC 294 yang diadakan pada 21 Oktober tahun 2023 di Abu Dhabi. Pertandingan ini adalah rematch setelah pertemuan pertama mereka pada UFC 284 yang dimenangkan Makhachev melalui unanimous decision dalam pertarungan sengit selama 5 ronde. Dalam rematch ini, Volkanovski mengambil pertarungan dengan short notice setelah Charles Oliveira mundur karena cedera. Membuat duel ini menjadi momen penting bagi kedua petarung untuk membuktikan superioritas mereka. Volkanovski yang dikenal sebagai juara featherweight kembali naik ke lightweight untuk menghadapi Makhachev yang mempertahankan sabuk juara lightweight-nya. Meski persiapan terbatas, Volkanovski tetap menerima tantangan tersebut, menunjukkan keberanian dan ambisinya untuk memperkuat warisannya sebagai salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia. Makhachev di sisi lain datang dengan persiapan yang matang, fokus pada meningkatkan dominasinya sebagai juara pada divisi lightweight. Pada ronde pertama, Makhachev memulai dengan menekan menggunakan tendangan ke arah tubuh maupun kepala untuk menjaga jarak dan mengontrol ritme pertarungan. Volkanovski mencoba menjaga jarak sambil mencari peluang untuk menyerang. Namun, Makhachev menemukan kesempatan dan melepaskan head kick yang sangat presisi pada pertengahan ronde tersebut yang langsung menjatuhkan Volkanovski ke kanvas. Makhachev segera menyusul dengan ground and pound yang sangat brutal, memaksa wasit menghentikan pertarungan pada 3 menit 6 detik di ronde pertama. Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelarnya dan mendapatkan Fight of the Night dalam pertarungan ini. Kemenangan ini merupakan pernyataan kuat dari Makhachev sebagai salah satu petarung terbaik di dunia. Dia berhasil membuktikan kemampuannya tidak hanya dalam grappling, tetapi juga dalam striking yang selama ini sering dianggap sebagai kelemahannya dibandingkan Volkanovski. Kemenangan ini juga memperjelas peningkatan keterampilan dari striking Makhachev, terutama dalam eksekusi tendangan dan kontrol jarak yang presisi. Di sisi lain, Volkanovski menunjukkan keberanian yang besar meski dengan persiapan yang terbatas, dan dia tetap menjadi ancaman yang serius pada divisi featherweight. Pertarungan ini menguatkan status Islam Makhachev sebagai juara lightweight yang dominan, sementara Volkanovski kembali ke divisi asalnya untuk mempertahankan sabuk featherweight miliknya. Sold out inside Prudential Center tonight. Gate north of 7 million to witness this championship fight. Islam Makhachev. Pertarungan antara Islam Makhachev dan Dustin Poirier pada UFC 302 dimulai dengan dua petarung yang memiliki tujuan yang sama, namun datang dari jalur yang berbeda. Makhachev, sang juara bertahan, membawa kekuatan grappling yang belum tertandingi pada divisi lightweight. Dengan gaya bertarung yang cerdas dan disiplin yang tinggi, dia bertekad mempertahankan gelarnya untuk ketiga kalinya, berusaha menguatkan statusnya sebagai penerus dominasi dari Khabib Nurmagomedov. Di sisi lain, Poirier dikenal dengan kemampuan striking yang tajam dan teknikal, dan juga memiliki mental baja yang datang dengan tekad yang sama kuatnya. Pertarungan ini menjanjikan bukan hanya aksi yang intens, tetapi juga sebuah duel antara taktik dan kekuatan fisik, antara grappling dan juga striking, antara juara yang mempertahankan tahta dan penantang yang berambisi untuk merebutnya. Pada ronde pertama, Makhachev mencoba untuk mengendalikan tempo dengan skill grapplingnya. Namun, Poirier menunjukkan pertahanan yang sangat baik. Poirier mampu mempertahankan posisi striking dan melakukan beberapa serangan counter yang cukup mengancam, termasuk pukulan-pukulan keras yang berhasil mengenai Makhachev. Makhachev mencoba melakukan takedown, tetapi Poirier dengan sigap bertahan dan bahkan berhasil keluar dari posisi berbahaya beberapa kali. Meski demikian, Makhachev mengendalikan sebagian besar ronde ini. Pada ronde kedua, Poirier terlihat mulai lebih agresif dan tidak membiarkan Makhachev mendominasi. Dia berusaha menjaga jarak
dan melakukan beberapa pukulan yang membuat Makhachev kesulitan. Namun, Makhachev tetap dapat memasukkan takedown dan membawa Poirier ke posisi ground. Makhachev menunjukkan kemampuan kontrol grappling yang baik. Meskipun Poirier berusaha keras untuk keluar dari posisi tersebut dan tetap memberikan perlawanan. Ronde ini cukup berimbang, tetapi Makhachev berhasil mengendalikan lebih banyak aksi. Di ronde ketiga adalah titik balik dari pertarungan ini. Poirier semakin percaya diri dengan kemampuannya untuk menghindari takedown dan mulai menyerang dengan lebih efektif. Meski Makhachev mencoba untuk memasukkan beberapa takedown, Poirier mampu bertahan dan bahkan berhasil menghantamkan pukulan-pukulan yang cukup keras. Poirier juga menunjukkan kemampuan pertahanan yang luar biasa, menahan Makhachev untuk tidak bisa meraih kontrol penuh. Namun ketahanan fisik Poirier mulai terganggu seiring berjalannya waktu. Makhachev terlihat lebih kuat dan mulai mengeksploitasi kelelahan dari Poirier. Makhachev berhasil mengunci kemenangan dengan teknik submission Darce choke yang sangat tepat waktu. Setelah beberapa upaya grappling dan kontrol posisi, Makhachev akhirnya memaksa Poirier untuk menyerah pada submission tersebut, menutup pertarungan dengan kemenangan submission. Dengan kemenangan ini, Makhachev berhasil mempertahankan gelar juaranya untuk ketiga kalinya dan mendapatkan Fight of the Night dan juga Performance of the Night sekaligus dalam satu pertandingan ini. Kehidupan sehari-hari Islam Makhachev sangat dipengaruhi oleh komitmennya pada olahraga dan juga agamanya. Sebagai petarung UFC yang sukses, dia menjalani rutinitas pelatihan yang intens dan sangat terstruktur. Setiap minggu, Makhachev berlatih selama 2 hingga 4 jam dalam sehari dan 5 hingga 6 hari dalam seminggu dengan kombinasi sparring, latihan teknik, dan latihan fisik seperti strength and conditioning serta latihan kardio. Khabib Nurmagomedov sebagai mentornya banyak memberikan bimbingan dalam hal teknik dan juga pendekatan mental untuk setiap pertarungannya. Selain pelatihan fisik, keyakinan Islam Makhachev juga sangat mempengaruhi kehidupannya. Agama memberikan arahan dalam hidupnya, membantunya untuk tetap fokus, disiplin, dan rendah hati, baik di dalam maupun di luar oktagon. Dia memandang tubuhnya sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik melalui latihan dan pola hidup sehat. Makhachev juga dikenal sangat menghargai nilai keluarga dan berusaha untuk tetap sederhana meskipun telah mencapai puncak karirnya. Dia terlibat dalam kegiatan sosial seperti mendukung program pelatihan bela diri untuk anak-anak yang kurang mampu, yang juga mencerminkan dedikasinya terhadap komunitas dan pengaruh positif yang dia berikan. Kehidupan Makhachev adalah contoh perpaduan antara ketekunan dalam olahraga dan prinsip-prinsip agama yang membimbingnya untuk tetap rendah hati, disiplin, dan berfokus pada tujuan hidup yang lebih besar. Gaya bertarung Islam Makhachev sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya dalam bela diri sambo dengan penekanan kuat pada grappling dan takedown yang efektif. Meskipun dikenal sebagai petarung yang dominan pada ground game, kemampuan striking Makhachev juga semakin berkembang meskipun tidak seagresif petarung lainnya. Dia lebih memilih untuk menggunakan striking sebagai alat untuk membuka jalan menuju grappling, bukan untuk menyelesaikan pertarungan secara langsung. Mulai dari striking, Makhachev memiliki kemampuan menyerang yang solid dengan tingkat akurasi yang baik, meskipun tidak terlalu agresif. Dengan akurasi striking mencapai 60%, dia lebih memilih untuk menjaga jarak, menghindari pertempuran terbuka, dan memanfaatkan setiap peluang untuk memasukkan serangan yang efektif, baik ke arah tubuh atau ke arah kepala dari lawannya. Kemampuan grappling dan wrestling dari Islam Makhachev itu sangat luar biasa. Sebagai seorang praktisi sambo, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan lawan dengan tekanan yang konstan, menghantarkan mereka ke posisi yang menguntungkan bagi Makhachev dan mengeksploitasi kelemahan mereka. Makhachev sangat terampil dalam melakukan takedown dan bertahan di atas posisi lawan untuk mengarah ke arah submission, dan terbukti berhasil mendapatkan 12 kemenangan melalui submission. Lalu, untuk strategi pertarungan, Makhachev cenderung sabar dan mengikuti strategi dalam bertarung. Dia tidak terburu-buru untuk mengakhiri pertarungan, tetapi lebih memilih mendominasi secara perlahan-lahan, memanfaatkan kontrol posisi dan takedown untuk menguras energi lawannya. Keunggulannya dalam pertahanan takedown juga membuatnya sangat sulit untuk dilawan pada pertarungan di ground. Secara keseluruhan, gaya bertarung Makhachev
adalah perpaduan antara teknik wrestling dan grappling yang sangat efektif, dengan striking yang sangat tepat sasaran. Hal ini yang menjadikannya sebagai salah satu petarung paling berbahaya pada divisi lightweight di UFC. Masa depan karir Islam Makhachev tampaknya sangat menjanjikan, meskipun banyak tantangan besar yang akan datang. Sebagai petarung yang saat ini berada di puncak klasemen pound for pound pada UFC, Makhachev dijadwalkan untuk mempertahankan gelarnya melawan Arman Tsarukyan pada Januari tahun 2025. Kedepannya, ada kemungkinan besar dia akan mempertimbangkan untuk naik ke kelas welterweight, yang bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah pada akhirnya nanti Islam Makhachev akan bisa melampaui kehebatan dari seorang Khabib Nurmagomedov? Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.